bahwa pertolongan kepada kita datang dari Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan pemeliharaannya atas ciptaannya kekal selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua, menaungi ibadah ini dari awal sampai akhir. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita ada hari ini. Itu semua karena Tuhan. Kita boleh beribadah, kita boleh bersekutu. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Biarlah senantiasa kita selalu merindukan kasih Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang setiap hari memenuhi setiap hati kami. Nats pembimbing pada hari ini berkata bahwa kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma 6 ayat yang ke-18 ini mau mengatakan bahwa setiap kita boleh diselamatkan oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, bahkan diberkati sampai detik ini. Mari kita saat ini menyanyikan, mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan menunjukkan pujian, segala pujian dan syukur. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memulihkan kita, Dia yang sembuhkan segala penyakit yang ada dalam hidup kita, dan bahkan Dia memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur. Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku,
1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke yang 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama serahkan pujian, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan. Kami tak dapat membalas setiap kasih-Mu Tuhan, tapi kami yakin kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah memberkati setiap kami Tuhan. Engkau telah mempertolong kami Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu saat ini Tuhan rindu untuk mendengar, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian layak hanya kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam kuasa tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi. Shalom. Iya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Siapa hari ini yang percaya bahwa kita adalah orang-orang merdeka? Boleh angkat tangannya lebih tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rindu melihat kita untuk memberi tos atau salam kepada kanan kiri dan mengatakan bahwa kamu orang merdeka. Haleluya. Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita senantiasa bersorak-sorai. Kita bersuka cita sebab ada dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita memujikan pujian ini dengan penuh semangat dan nyatakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita katakan, ku terima janji Allah. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah. Katakan bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Saya mengundang Bapak Ibu turut berdiri, kita pujikan pujian ini. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji nama Tuhan. Masih bersemangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Dalam kuasa-Nya yang mengalir dalam setiap kita, akan ada sesuatu kemenangan bagi setiap kita. Dalam nama Yesus kita pasti menang. Dalam Yesus iblis telah dikalahkan dari dosa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bersama Yesus di dalam peperangan.
nama Yesus pasti ada kemenangan. Dalam Yesus, iblis telah dikalahkan. Mari kita mujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan ku menang. Bersama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya ku menang. Haleluya, haleluya ku menang. Haleluya, haleluya ku menang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba waktunya untuk setiap kita mau menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan yang menjadi ketakutan kita, yang menjadi suatu kecemasan dalam kehidupan kita. Mari kita saat ini serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjaga, Tuhan sendiri yang akan pelihara setiap kita. Bahkan Roh Kudus yang akan selalu menghibur kita hari lepas hari. Mari kita katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus please peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Kudus tak usah ku cemas, sebab Dia yang memberkati setiap kita. Katakan El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dia kuasa
Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan setiap pokok doa kita. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur bisa hadir untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah, baik melalui secara online maupun tatap muka. Kami berdoa Tuhan, agar jemaat Tuhan terus bertumbuh dan terus mengenal akan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan melalui ibadah ini mereka mengalami suatu hubungan keintiman dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini membawa pergumulan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul tentang ekonomi, kebutuhan sehari-hari, pendidikan untuk anak-anak, pekerjaan, keluarga, dan kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang belum memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang mengalami pergumulan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini tidak beribadah, mungkin mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami menyerahkan Tuhan, karena Engkaulah Allah yang penyembuh, Allah yang pemulih dan pemelihara di dalam kehidupan umat-Mu. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu untuk berjalan sendiri. Kami juga berdoa kiranya jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, mereka dapat mengalami pemulihan dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berdiri, biarlah melalui gereja Tuhan pemberitaan Injil terus dilakukan. Biarlah melalui gereja Tuhan banyak jiwa-jiwa yang datang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa khususnya untuk gereja GKA Anugerah Tulung Agung. Biarlah melalui gereja ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi sekitar kami dan khususnya menjadi berkat bagi Tulung Agung. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang gereja lakukan, baik kegiatan komisi, sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa muda, pria wanita dan usinda. Kiranya melalui kegiatan yang gereja berikan dan lakukan, agar jemaat senantiasa mau untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada dan terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, majelis, WL, pemain musik, dan khususnya untuk jemaat Tuhan. Kiranya mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani di tempat ini. Dan melalui mereka kesaksian dapat diberitakan, Injil Tuhan dapat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami untuk jemaat kami dan gereja kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa merayakan 17 Agustus ulang tahun Indonesia yang ke-78. Itu semua berkat anugerah-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah melalui kehadiran kami Tuhan, melalui kehadiran gereja Tuhan, biarlah bangsa ini terus menghargai tentang keberagaman akan beribadah. Kami menyerahkan setiap pemimpin yang memimpin bangsa negara kami. Kiranya Tuhan berikan
hikmat dan takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu, kiranya presiden dan wakil presiden yang terpilih bisa membangun bangsa ini jauh lebih baik Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mengakhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Saya mengundang untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita di depan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita saat ini siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita pujikan. Yesus, Engkau juru selamatku. Ku harus berjalan
Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Kau menangkanku selamanya. Akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Dalam janji-Mu selalu ada kemenangan Tuhan. Selamanya Engkau akan selalu kami sembah. Sebab Engkau satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami Tuhan. besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan di hidupku. Pada namanya saya silakan. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kami. Kami menghadap Engkau di tahta kudus-Mu. Tuhan, kini kami akan membaca, mempelajari, merenungkan, menghayati sebagian dari firman-Mu. Mohon Engkau ya Tuhan yang menolong kami di dalam menyiapkan hati, pikiran, konsentrasi kami agar kami diperkenan oleh-Mu dan kami diberkati melalui pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Demikian pula hamba-Mu yang telah kupercayakan untuk menyampaikannya. Kami mohon Engkau yang menyempurnakan persiapan hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan, karena hamba-Mu sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu. Persatukan kami semua di dalam Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kurang lebih setengah jam ke depan saya menyampaikan kebenaran firman terhitung waktu ini sesuai dengan tema dan tag yang diberikan kepada saya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca sebagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13 bisa ditayangkan, demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan
kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Berangkat dari ayat tersebut, saya diberi tema hidup dalam kemerdekaan. Ya, sesuai dengan konteks waktu. Waktu-waktu ini adalah peringatan kemerdekaan Indonesia. Kemis sudah dibahas, dan ini penekanannya kepada kehidupan merdeka rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia diperhamba oleh dosa. Artinya tidak mampu berbuat menurut kehendaknya, melainkan harus turut manut kepada yang memperhamba, yaitu dosa, alias IBLIS, iblis. Ya, begitu. Karena dibalik itu kan iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam surat Roma pasal 7 ayat 19 disebutkan, Paulus menyebutkan, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik untuk aku lakukan, tetapi yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Itulah ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari perhambaan dosa ini. Bapak, Ibu, maka dengan kasih Allah kita dimerdekakan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita dimerdekakan. Maka ayat tadi mengatakan, kamu memang dipanggil untuk merdeka. Dimerdekakan bukan kemampuan kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kita masih anget-angetnya memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicanangkan 78 tahun yang lalu dengan proklamasinya Bung Karno-Hatta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksara, seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Betul ya, Pak? Tapi saudara-saudara, apakah dengan proklamasi itu betul-betul sudah merdeka? Selesaikah persoalannya? Belum. Masih ada kelanjutannya. Tidak ungkang-ungkang kita. Saya putar lagu ini. Ingat? Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Ya, itu. Syair berikutnya menyebut Surabaya di tahun 45 kami berjuang bertaruh nyawa. Ada kan nyanyian itu? Artinya apa itu? Mempertahankan kemerdekaan. Karena pada waktu itu pemenang perang dunia kedua Inggris dengan pimpinan Jenderal Malabai, pemenang perang dunia kedua, datang mau ngebroki
Indonesia membonceng Belanda. Oh, kilasan sejarah. Maka ada lagu itu dilatar belakangi oleh perjuangan. Akhirnya selesai. Tapi selesaikah kemerdekaan itu dengan ditandanya KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, negeri Belanda? Belum. Masih melanjutkan cita-cita proklamasi. Dalam UUD 45 alinea keempat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan perdamaian dunia. Sehingga muncul lagu ini. Sayek karyo, sayek saiko proyo, bangun nagara kita kang wis mardika, ngerampungake pembangunan kang sanyata, kang dipimpin mring presiden siapa? Presiden pilihan kita. Betul ya? Siapa presiden pilihan kita? Ya itu. Ya, saya tidak sebut nama. Kemerdekaan ini harus diisi dengan namanya pembangunan. Dan diteruskan, tidak berhenti sini. Supaya diridhoi oleh Tuhan sehingga terus melaju mencapai Indonesia maju yang akhirnya akan diganjar oleh Tuhan dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Gemah ripah loh, jinami tentrem kerto raharjo. Kan begitu? Oke, sekedar pembukaan. Masuk di dalam teks ini. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi apakah selesai sampai di situ? No, belum. Kita berkewajiban untuk satu, mempertahankan kemerdekaan kita. Dari ayat tersebut menyebutkan, kamu memang dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Artinya itu menjaga kemerdekaan. Saudara-saudara, ya, tayangan berikut. Artinya apa? Jaga jangan sampai dosa itu berkuasa, menyalahgunakan kemerdekaan dalam arti pembebasan dari dosa. Ini pernah ada yang saya tanya ini pada saya, Pak Prato, kita kan sudah ditebus betul. Pertanyaan bukan dari sini, di gereja lain sekian tahun lalu. Lalu ada berita pengampunan dosa kan Pak? Ada, diampuni Pak, diampuni. Kalau gitu berbuat dosa lagi, diampuni lagi, berbuat dosa lagi, diampuni lagi. Saya tanya, pernah kau beler? Waktu iris-iris itu ke kiri, pernah ditambani tensoplas. Mari, oh sembuh, lek ono sesuk tak iris neh. Apa ya begitu? Ya, kalau ada yang begitu ya diperiksa lah, ya begitu. Dan dikatakan jangan memberi kesempatan. Bapak Ibu, ingat, selalu diingat ini, tragedi Taman Eden. Ya, itu kan mulanya dari mana toh? Hawa itu kan mulanya mendengar, melihat, prosesnya ini, lalu memperhatikan, mendengar, melihat, memperhatikan, kemudian membayangkan, lalu berbuat dosa, terus mengajak kang mase sing ganteng yaitu Adam untuk ikut berbuat dosa, sama-sama makan, kan begitu. Proses itu, metode iblis itu berlaku sampai sekarang. Nuwun sewu.
orang terjerat narkoba itu mula-mula dari mendengar. Oh, yang utek iso penak, kamu lagi kacau, uteknya, oh didengar, membayangkan, nyotak kasih, nili ono, oh, tenan to, ya. Kedua, nili ono, tenan to. Ketagihan ketiga, beli dong, masa minta terus, beli butuh duit, caranya gimana? Ya jual toh kamu, lah ini seperti itu, prosesnya seperti itu. Saudara-saudara, menurut IKK, ilmu kedokteran kehakiman, sebuah tindakan pidana 4 unsurnya sedikitnya. 1, niat, 2, kesempatan, 3, sasaran atau objek, 3, kompetensi diri untuk melakukan. 4 ini selalu berpengaruh. Tidak ada niat, tapi kesempatannya ada, sasarannya ada, bisa terjadi. Ya, maka ini mempertahankan kemerdekaan. Jangan beri kesempatan kepada dosa. Naik. Kewajibannya apa sekarang? Kewajibannya satu sudah itu mempertahankan itu sudah. Kewajiban yang berikut ialah mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Ya, kalau tadi mempertahankan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya bahas dari ayat itu. Baik, pelayanan kepada siapa? Seorang akan yang lain. Mengapa demikian? Melayani sesama, unsur horizontal, ini ada kaitannya dengan unsur vertikal. Ayat-ayat berikutnya itu menunjukkan hal itu. Tolong disampaikan ayat selanjutnya itu. Kalau kita baca Injil Matius pasal 25, ini pelayanan kepada siapa? Nah, disebutkan raja itu, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kau lakukan kepada saudara yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Itu loh. Ayat selanjutnya itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 menyebutkan hal yang serupa dengan formula yang berbeda. Apa? Siapa yang berkata aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, omong kosong. Ya. Bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak tampak? Saudaranya yang tampak jegeles itu saja tidak bisa mengasihi. Gampangannya bicara begitu loh. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam komunitas Kristen masalah kasih ini sering dibicarakan. Sampai ada nyanyian itu gitu, nyanyiannya dalam Kristus apa? Kita bersaudara. Wah, asik nyanyinya. Dalam Kristus kita bersaudara. Lalu ada nyanyian lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mbak goyang-goyang gitu toh? Iya ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Goyang-goyang bagaimana bergaya. Bagus tuh nyanyiannya. Tapi saya tanya, bener enggak? Ya. Kalau benar, mengapa ada ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21? Ada ayat
berarti ada masalah di situ. Tak omong nih, ini jemaat pada zaman Rasul Yohanes. Ya, dari sini lah. Kok Yohanes menasihati begitu? Mengapa? Karena memang jemaatnya begitu. Sekali lagi nih, jemaat pada zaman Rasul Yohanes. Teksnya kan itu ya, bilang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi kepada sesamanya, merembai gitu loh. Bagaimana kamu bisa mengasihi saudaramu yang tidak, yang tampak? Kamu bisa mau mengasihi Allah yang tidak tampak? Kalau dibahasakan kepada institusi, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak tampak? Wong bait Allah ya kok tokne kok. Begitu loh. Ini saya bicara ayat, saudara-saudara. Ya, oke. Nah, terkait dengan ini saudara-saudara, pantaskah kalau membenci itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Matius pasal 5 ayat 44. Musuh saja disuruh ngasih. Matius 5 ayat 44. Kalau mau ditayangkan monggo. Kasihilah musuhmu dan orang yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk dia. Musuh saja disuruh ngasihi. Apalagi saudara seiman. Ini kan dari yang musuh-musuhan toh. Aku karo Mas Rudi ya gak musuh kok, ya. Nah, kalau musuh saja suruh ngasih, kemudian terhadap orang lain atau saudara seiman itu ada membenci, keliru itu, salah. Oke, ayat terkenal 3 kali dalam satu percakapan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Esensinya gini. Petrus itu kan ditanya toh. Terus, dalam apa kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Perahu-perahu. Tuhan, aku mengasihi kamu. Ya, gembalakan domba-dombaku ya terus. Nggih. Tanya lagi, terus, Simon, nggih. Apakah kamu mengasihi aku? Tentu Tuhan, aku mengasihi engkau. Tenan mon, sungguh. Kalau gitu gembalakan domba-dombaku. Nggih, ngestakaken. Tanya lagi. Mon. Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, engkau tahu lahir batin aku mengasihi engkau. Jawab jero loh Tuhan. Boleh bahasa Tulungagung kan begitu toh. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Mengasihi Tuhan harus diwujudkan dengan mengasihi domba-domba Tuhan. Gitu loh. Mengasihi tidak cukup dengan perkataan tapi harus dengan perbuatan, action. Terus Petrus. Ya Tuhan. Ini wujudnya harus begitu. Surat Petrus ini kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu percakapan juga berlaku untuk jemaat pada waktu itu. Jadi tidak boleh menjadi merem aja, itu nggak boleh. 3 ayat tersebut ada penafsirannya. Ada yang menafsirkan dari sisi bahasa, kasih itu apa? Agape, eros, philia, storge, up to you, silahkan. Ada yang masih, mengapa kok sampai 3 menafsirkan? Karena Petrus pernah mengkhianati sampai 3 kali. Boleh, silahkan. Tetapi ujung-ujungnya mengasihi Allah harus diwujudkan mengasihi kepada sesama. Sinkron dengan 1 Yohanes tadi. Bagaimana kamu mengasihi Allah yang tidak tampak?
bisa ngasih Allah yang tidak tanpa, wong sedulurmu sing ketok jegles ae ora iso mengasihi kok. Oh, praktis ini. Lanjut. Next, tayangan berikut. Dasar pelayanan kepada Allah adalah kasih. Karena kita kita ini diampuni karena kasih Allah. Maka pelayanan itu harus didasarkan pada kasih, bukan pilih kasih. Pak, kok ada bukan pilih kasih? Oh, ayatnya bilang begitu kok. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jemaat pada waktu itu pilih kasih. Yakobus itu kalau kita lihat latar belakangnya kan ditulis kepada 12 suku di perantauan. 12 suku itu siapa? 12 suku orang-orang Yahudi itu kan 12 suku itu semuanya. Nah, kita tahu orang Yahudi, Pak, pernah mencobai Tuhan Yesus. Guru, apa hukumnya? Tuhan Yesus jawab, apa yang kamu baca di dalam Tauratmu? Kasihilah, apal wong ahli Taurat kok. Ahli sekolah dhuwur, duwe gelar kok. Ahli, tahu di luar kepala. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus, bagus. Saya kurang puas. Tuhan, sesamaku ki sapa? Masih tanya itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Mengapa begitu? Pak, Bu, wong Yahudi itu ya, aduh, itu membenci kepada orang lain. Kepada orang Samaria itu musuhan, ndak prei-prei. Sampai zaman Tuhan Yesus, perkara mau nimbo saja eker-ekeran di Yohanes pasal 4 tuh. Perkara nyilih timbo eker-ekeran di situ. Saking apanya? Musuhannya. Dan orang-orang di luar Yahudi itu dikapir-kapirno, bahkan nuwun sewu lho, ayatnya menyebutkan dianjingkan lho ngono lho. Betul, ada itu ayatnya, ada. Ini kui pilih kasih. Siapa sesamaku? Menurut dia yang sama dengan kebangsaanku. Podo-podo Yahudi nih. Yang sama dengan aliranku. Nah, di Yahudi itu ada Farisi, ada Saduki, ada Selotis. Golongan Selot. Yang sama partainya dengan aku, sama ideologinya dengan aku. Beda pendapat, lawan bagiku. Gitu kalau saya terjemahkan sekarang. Ya, Bapak Ibu, ini bahaya. Dalam institusi, organisasi yang secara besar makro adalah negara, organisasi terkait dengan gereja, lawan pendapat harus dipandang sebagai kawan dalam berpikir. Lawan main pingpong harus dipandang sebagai kawan dalam berolahraga. Gitu loh. Bukan dimusuhi. Gitu loh. Dimusuhi, dibenci, dijiting, dikucilkan. Waduh, repot Pak, repot, remek ini jadinya. Ini kawan berpikir. Ya. Baik, saudara-saudara. Inilah kasih, pelaksanaan kasih itu seperti itu. Seperti apa? Di Alkitab seperti cerita orang Samaria yang baik hati itu. Ya. Walaupun lintas bangsa, lintas pendapat, lintas kepercayaan, ya, lintas tafsiran, sebagai orang yang sama
sama-sama dikasihi. Baik, beberapa pengkhotbah telah menyampaikan melalui mimbar ini mengapa Mahatma Gandhi tidak mau jadi orang Kristen. Kristus yes, Kristen no. Karena apa? Memang saudara-saudara mendapat perlakuan yang diskriminasi dia itu. Nah, dari firman Tuhan ini apa yang kita bisa petik sebagai penutup? Ada penutup di situ yaitu Yakobus. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Selanjutnya monggo diperhatikan di warta itu penutupnya. Mari kita syukuri kemerdekaan dari kuasa dosa. Ya. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita menjaga kemerdekaan ini dari kesempatan untuk berbuat dosa. Dan yang ketiga, mari kita mengisi hidup yang sudah dimerdekakan ini dengan mengasihi, melayani sesama, merupakan manifestasi mengasihi kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Secara kekuatan kami tidak mampu melaksanakan. Tetapi kami mempunyai pengharapan Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Bukan saja sebagai meterai bahwa kami milik-Mu, tetapi juga sebagai kekuatan supra, memberikan kepada kami kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan melalui segala kelemahan kami, nama-Mu dimuliakan, karena atas pertolongan-Mu kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita semuanya, yang pertama selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Dan adakah untuk yang pertama kali hadir? Mohon berdiri. Belum ada. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Evangelis Suprapto, boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan untuk Komisi Usinda, usai ibadah ini nanti tinggal di ruangan ini untuk latihan paduan suara. Dan tanggal 25 Agustus jam 5 sore ada ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Usinda. Siap-siap hadir dan berbahagia senantiasa. Untuk Komisi Wanita, kegiatan persekutuan dengan tema makna merdeka bagi wanita akan diadakan di hari Selasa. Kemudian persekutuan Komisi Remaja Pemuda, ibadah sekolah minggu, midweek service dan persekutuan doa pagi berjalan sebagaimana biasanya. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk jemaat yang di minggu ini berulang tahun. Yang pertama untuk diriku sendiri. Dibaca.
Ya, untuk Dudi Kurniawan. Kemudian Bapak Timotius Susanto, Saudari Agustina Dwi Praptika, Ibu Lili Misiati, dan Ibu Lisa Harsandi. Kemudian ada Bapak Yusat Suparno. Adakah yang hadir di pagi hari ini? Silakan berdiri. Ada. Ya sudah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahannya. Sebelum itu mari kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Besarkan nama Tuhan. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, Jiwaku ditebus oleh jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. doa persembahan mohon kasih saudari Elda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hari-hari kami. Bapa, saat ini kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati persembahan ini, berkati setiap majelis yang boleh mengelola persembahan ini, kiranya dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Sebelum itu kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sembah berkat. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas pimpinan dan lawatanmu kepada kami sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir. Kini kami akan undur diri, pulang ke rumah kami masing-masing, kembali kepada kegiatan kami. Dan kami mengarahkan hati pikiran kami kepadamu, seraya mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, kedatangan-Mu yang kedua. Amin. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Saat mengambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.